Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة عيد الفطر هداني الله وإياكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan ayat-ayat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang mengandung ibrah yang banyak buat kita sekalian, agar kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang paling penting untuk petunjuk kita. Di dalam surah Yunus ayat ke-58, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa rahmatih فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Ikhwani fid din wa akhwatu fillah, hadani Allah wa iyyakum. Sidang salat Idul Fitri yang saya hormati, tema khutbah Idul Fitri kita kali ini adalah pesan penting setelah berlalunya Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan ayat ke-58 di dalam surah Yunus. Allah tegaskan kepada kita sekalian, Allah ajarkan satu edukasi yang paling penting buat kita. Allah tegaskan bagaimana cara kita bersikap menghadapi sesuatu yang harus kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah ya Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya kepada mereka, hendaklah mereka bergembira dengan itu, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Seluruh kaum muslimin di penjuru dunia merayakan Idul Fitri dengan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Kemarin kita di bulan Ramadan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuknya. Bahkan sebagian kita menangis bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika puasa, ketika kita salat tarawih, ataupun di 10 hari akhir Ramadan. Maka hari ini kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan bahagia, karena Allah Azza wa Jalla diibadahi dengan cara sedih dan dengan cara kebahagiaan. Maka bahagia di Idul Fitri adalah ibadah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam apabila datang hari Idul Fitri, beliau memilih pakaian khusus yang sangat indah. Beliau benar-benar menampakkan kebahagiaan kepada para sahabat-sahabatnya.
beliau mandi, beliau berwangi-wangi, beliau menampakkan kebahagiaan di seluruh para sahabat-sahabatnya. Harusnya seperti itu. Jangan ada tampak kesedihan di antara kita. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Satu ketika Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu melihat ada jariyah, melihat ada anak-anak Habasyah. Mereka sedang bermain-main di masjid Nabi alaihi salatu wassalam sambil memukul dub, sambil memukul rebana. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika itu hendak mengingkarinya. Abu Bakar As-Siddiq hampir-hampir mengingkarinya. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Da'huna ya Abu Bakar, fa innaha ayyamu 'id. Fata'lamul yahud anna fi dinina fushatun. Inni ursiltu bihanifiyatin samhah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, biarkan mereka wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya ini adalah hari Id. Ini adalah hari orang berbahagia, supaya juga orang-orang Yahudi mengetahui bahwa pada agama kita ada kelapangan, bahwa pada agama kita ada waktu berbahagia, dan aku diutus untuk membawa agama yang hanif lagi lapang. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentu kebahagiaan kita pada hari ini, lebih khusus lagi pada orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak bahagia? Bagaimana kita tidak bahagia? Sementara Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana kita tidak bahagia sementara dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana kita tidak bahagia sementara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man shama yauman fi sabilillah ba'dallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana kita tidak bahagia sementara Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar, lillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika kulla lailatin fi Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya setiap malam di bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Tentu kita senang dan bahagia apabila Allah Azza wa Jalla takdirkan kita satu dari sekian manusia yang dibebaskan dari api neraka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagaimana kita tidak bahagia sementara Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya di dalam satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Tahukah kalian ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang menghidupkan satu malam di malam Lailatul Qadar jauh lebih baik daripada dia beribadah selama 84 tahun. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagaimana kita tidak bahagia kalau selama Ramadan Allah Azza wa Jalla takdirkan kita satu di antara orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan segudang keutamaan di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadaniyakum.
sidang solat Id yang saya hormati, ada seseorang yang ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan rangkaian sekian ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang saat kita mampu membaca Al-Quranul Karim, saat kita mampu melakukan qiyamul lail, akan tetapi orang itu tidak pernah beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Orang itu tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, waliyadu billah. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika Ramadan berlalu, maka tidak harus ibadah kita tinggalkan. Tabi'in senior Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau dikonfirmasi tentang adanya satu kaum yang taat kepada Allah Azza wa Jalla hanya di bulan Ramadan, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk umat, seburuk-buruk kaum, yang beliau mengatakan la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang mereka itu melakukan ibadah hanya pada bulan Ramadan, seolah-olah Allah Azza wa Jalla hanya didapati di bulan Ramadan, seolah-olah ketika beribadah hanya pada bulan Ramadan. Bi'sal qaum, kata Imam Hasan Al-Basri. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, maka itu kalau kita menginginkan, kalau kita ingin mengetahui tentang apakah tanda-tanda amalan kita yang kita lakukan ketika Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla akan tampak ketika setelah Ramadan, maka Nabi alaihi salatu wasallam selalu mencontohkan, menjadikan uswah buat kita ketika beliau melakukan satu amal. Beliau mengatakan, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang senantiasa dilakukan berkesinambungan terus menerus walaupun sedikit. Ikhwan fiddin rahimakumullah, untuk itu Allah Azza wa Jalla memfirmankan ayatnya yang mulia kepada kita sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah padanya, tanda-tanda berhentinya kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla saat kita sakaratul maut, saat kita melepaskan ruh kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Saat itu baru kita beristirahat, saat itu baru kita berhenti dari amalan. Walaupun kita akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih lama, kehidupan yang panjang, kita akan menghadapi alam barzah, kita akan menghadapi kehidupan yang tiada matinya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berlalunya Ramadan bukan berarti berlalu pula ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Biarkan Ramadan berlalu, tetapi puasa tetap kita lakukan. Karena setelah Ramadan ada yang namanya puasa Syawal, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man shoma ramadana thumma atba'a sittan min Syawal ka'annaka siyamud dahr. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan dia bagaikan puasa 1 tahun penuh. Siapa yang bisa berpuasa 1 tahun penuh, ya ikhwan? Siapa yang mampu, seseorang yang terus menerus berpuasa 365 hari, ikhwan? Nabi alaihi salatu wassalam menginformasikan kepada kita sekalian, ada satu peluang emas buat kita ketika kita bisa melakukan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian kita tambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka laksana kita berpuasa 1 tahun penuh. Ikhwan fiddin hadani Allah wa iyyakum. Sidang salat Id rahimakumullah, ketika kita melakukan ibadah qiyamul lail, tidak berhenti setelah Ramadan, kemudian kita tidak melakukan tahajud, kita tidak melakukan qiyamul lail di bulan-bulan lain. Bukankah kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kehormatan seorang mukmin tergantung pada salat malamnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadaniyakum. Ketika kita melakukan sekian ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang bangun di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati laki-laki yang bangun di malam hari untuk membangunkan istri dan keluarganya, kemudian memercikan air ke wajahnya,
mengajaknya untuk melakukan ketaatan salat di malam hari. Rahimallahu rajulan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian memercikan air ke wajah suaminya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian memercikan air ke wajah istrinya untuk melakukan ketaatan salat di malam hari, melakukan tahajud, taqarrub ilallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Akan tetapi ketika kita melakukan upaya yang terus menerus, upaya sesuatu yang harus kita lakukan tanpa henti, saat kita melakukan qiraatul Quran, maka kita pun harus terus melakukan membaca Al-Quranul Karim, terus menerus, tidak akan pernah ada kata berhentinya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Barang siapa yang menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya satu huruf adalah 10 pahala kebaikan. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf 10 pahala kebaikan, lam satu huruf 10 pahala kebaikan, dan mim satu huruf 10 pahala kebaikan. Akan tetapi banyak di antara kita yang mengacuhkan Al-Quran, banyak di antara kita yang tidak membaca Al-Quranul Karim, bahkan di antara kita masih sekian banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengenal huruf hijaiyah, sehingga dia malu untuk membuka mushaf Al-Quranul Karim, sehingga dia tidak enak untuk membuka mushaf yang sudah penuh dengan debunya. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum. Untuk itu, ketika kita sudah bisa melakukan itu, kita pun ingat saat kita menyalurkan harta kita, saat kita bersedekah di bulan Ramadan, memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ingat bahwa sedekah tidak hanya di bulan Ramadan. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma yadhillu illa dhilluh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 7 kelompok yang senantiasa saat dikumpulkan di mahsyar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang tidak ada naungan kecuali 7 kelompok tersebut. Diantaranya orang yang bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Akan tetapi ada pelajaran yang sangat penting, ada pesan yang sangat penting pasca Ramadan, setelah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pesan penting itu dikatakan al-ibratu bil khawatim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pesan penting itu adalah ketika kita melakukan amalan yang paling utama, ketika kita bisa sampai di akhir. Jangan pernah bangga antum melakukan ibadah ketaatan 10 hari awal di bulan Ramadan. Jangan pernah juga antum bangga melakukan ibadah di pertengahan 10 hari Ramadan. Dan jangan pernah kita berbangga terhadap amalan kita, karena belum tentu kita bahagia di akhir Ramadan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satu rumah pun dari kalangan Ansar yang senantiasa bersyahadat kemudian membantu Nabi alaihi salatu wassalam untuk melakukan ibadah, untuk bisa melakukan jihad fi sabilillah, kecuali ada satu orang yang bernama Usairin Amr ibn Thabit. Orang ini adalah orang yang membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Orang ini adalah orang yang tidak suka dengan Islam. Orang ini adalah orang yang semangat kesukuannya begitu tinggi, hamiyatul jahiliyah. Ketika mendapati kaumnya berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, dirinya ingin melakukan peperangan membantu kaumnya, bukan membantu Islam. Dirinya ingin membantu sukunya, bukan untuk melakukan ibadah ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ketika seseorang ingin berjihad fi sabilillah, kata beliau alaihi salatu wasallam, syarat yang pertama dia harus bersyahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu Usair ibn Thabit, Amr ibn Thabit ini berfikir sejenak,
kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan hidayah ke dadanya. Saat itu maka beliau pun mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu ketika di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, Amr ibn Thabit ini mengatakan 2 kalimat syahadat, maka beliau diizinkan berperang. Ketika dia berperang dalam keadaan belum pernah melakukan 1 kali pun sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah takdirkan dia bisa syahid fisabilillah. Kemudian ketika didapati dirinya sudah meninggal dunia, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tahukah kalian di mana sekarang posisi Amr ibn Thabit? Maka para sahabat Nabi mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia di surganya Allah yang paling tinggi. Padahal dia belum pernah menyentuhkan keningnya untuk bersujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi al-ibratu bil khawatim, sebuah pelajaran adalah tergantung bagaimana pada posisi akhirnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sampai-sampai Abu Hurairah merasa takjub terhadap sahabat yang satu ini. Mereka memperbincangkan ketika ditanyakan kepada para sahabat-sahabat yang lain, tahukah kalian ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak pernah menyentuhkan keningnya untuk bersujud pada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah takdirkan dia menjadi penghuni surganya yang paling tinggi. Siapa di antara kalian yang mengetahuinya? Maka para sahabat Nabi mengatakan, kami tidak mengetahuinya ya Abu Hurairah. Dia adalah Amr ibn Thabit. Dia adalah Amr ibn Thabit. Dia adalah Amr ibn Thabit. Abu Hurairah merasa takjub. Ada orang yang belum pernah sujud, tetapi Allah takdirkan dengan karunia-Nya untuk bisa menghuni surganya Allah yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, dalam sanad yang sangat jayyid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk bersyahadat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, di mana yang namanya Rasulullah? Ketika dia sampai di wajah Rasulullah, ketika dia sampai di hadapan wajah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, maka Nabi mengatakan, Rasul sudah berada di hadapan engkau. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang apa itu iman, terangkan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iman itu begini, 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 Islam itu begini, begini, begini. Maka saat itu dia mengatakan, aqrartu, aku berikrar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan unta yang ditungganginya terperosok ke dalam satu lubang, dan dia pun jatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu, kemudian patah di daerah tulang lehernya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tahukah engkau orang yang sedikit amalannya, akan tetapi pahalanya begitu besar? Kalau kalian ingin melihat orang yang sedikit amalnya, akan tetapi banyak pahalanya, lihatlah orang ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Itulah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita imani. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sampai mengatakan tentang ayat itu terkait orang yang terjatuh tadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahukah kalian tentang tafsiran ayat alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tahukah kalian orang-orang yang tidak mencampurkan iman dengan kedoliman? Kalau kalian ingin tahu, lihatlah orang ini. Orang ini adalah orang yang tidak mencampurkan iman dengan kedoliman. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man arada an yanzura ila alladzina amilu qalilan ujuru katsiran falyanzur ila hadzal rajul. Siapa-siapa yang ingin hendak melihat orang yang amalannya sedikit tetapi pahalanya banyak, lihatlah orang yang wafat ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu Nabi mengalihkan pandangan dari wajahnya. Maka para sahabat Nabi merasa keheranan, kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengalihkan arah pandangannya dari orang tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, tahukah kalian kenapa aku mengalihkan pandangan wajahku dari orang ini? Aku melihat 2 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyuapi buah-buahan dari surga kepada orang ini. Karena Allah takdirkan orang ini wafat dalam keadaan kelaparan. Allah takdirkan orang ini dalam keadaan menjadi penghuni surganya Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Untuk itu, kalau kita melewati Ramadan, maka kita harus mengambil pelajaran. Yang pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah antum sekalian. Yang kedua, banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyaklah kalian beristighfar pada Allah Azza wa Jalla. Karena dosa kita terlalu banyak. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat menyesal di yaumul akhir. Untuk itu, banyak-banyaklah antum beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jangan antum terpengaruh dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Jangan bangga, jangan sombong dengan ibadah yang sudah pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Merasa qiyamul lail sudah dilakukan, merasa Al-Quran sudah dihatamkan, merasa sedekah sudah dikeluarkan. Sementara yang menentukan kita bukan di awal, akan tetapi di ujung usia kita. Al-ibratu bil khawatim. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri famada aqul. Wahai Rasul, ketika aku bisa mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi mengatakan, qul ya Aisyah, katakan oleh engkau wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudahkah antum berdoa dengan arahan Nabi ketika di 10 akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ataukah antum mengacuhkannya? Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, disitulah peluang emas kita untuk berdoa, bermunajat pada Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man shoma Ramadana, wa fi riwayatin man qama Ramadana, wa fi riwayatin man qama Lailatul Qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang tarawih, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimakumullah, yang menjadi permasalahan kita bukan hanya dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi ada hablum minan nas, ada dosa kita dengan kita semua, ada hubungan antara kita dengan yang lain. Untuk itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengingatkan dalam satu buah hadisnya, atadruna manil muflis fi hadzal ummah. Tahukah kalian siapa orang yang paling merugi di umat ini? Maka Nabi alaihi salatu wasallam setelah mengatakan hal seperti itu, para sahabat Nabi mengatakan, mala dirhaman wala dinaran. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qala al-muflisu man ata yaumal qiyamah bis-shalah. Orang yang merugi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya, wa siyam, dan pahala puasanya, wa sadaqah, dan pahala sedekahnya, wa zakah, dan pahala zakatnya, wa hajjin, dan pahala hajinya, wa qad ya'ti syatama hadza wa qadhafa hadza wa sabaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi saat itu banyak orang yang datang menuntutnya, banyak orang yang merasa dibicarakan keburukannya oleh dirinya, banyak orang yang merasa dizalimi oleh dirinya, banyak orang yang dijatuhkan kehormatan oleh dirinya. Maka itu ikhwan fiddin rahimakumullah, orang terus datang menuntut dirinya untuk diberikan pahalanya, sampai pahalanya habis. Orang itu masih didatangi orang-orang yang didolimi oleh dirinya dan meminta agar dosanya dilimpahkan kepada dirinya. Itulah orang yang paling bangkrut pada yaumul qiyamah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang sangat bangkrut di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sidang salat Id hadani Allah wa iyyakum. Untuk itu, kalau kita mendapatkan Ramadan, kalau kita melewati Ramadan dan beridul fitri, maka ada hal yang harus kita lakukan. Ada sikap yang harus kita tampakkan. Yang pertama, kita harus menghilangkan hasad di antara kita. Buang jauh-jauh perasaan hasad kepada orang lain. Yang kedua,
jangan pernah antum memiliki dendam kepada orang lain. Dan yang ketiga, haruslah kita menghilangkan ketidaksukaan kepada orang lain. Eratkan tali silaturahmi kita, satukan saf kita. Karena Allah Azza wa Jalla suka mencintai orang-orang yang memberikan maaf. Tuhibbul afwa. Mencintai orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Maka Nabi pun alaihi salatu wasallam mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum ulaika la'anahumullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apakah kalau engkau memiliki kekuasaan di muka bumi, tiba-tiba engkau merusak bumi dan memutuskan tali silaturahim, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau hari ini kita masih tidak mau menyambungkan tali silaturahim, hari ini kita masih tetap saja tidak mau memaafkan orang lain, hari ini kita tidak mau menyambung tali silaturahim, berarti kita beridul fitri di atas laknat Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk itu buka jauh-jauh, buka luas-luas dada kita, hadirkan perasaan untuk bisa memberikan maaf kepada orang yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang yang harus dan wajib kita kunjungi pertama kali adalah orang tua kita. Ketika kita sudah meminta maaf kepada orang tua kita, dan itu sinyalemen dari Nabi alaihi salatu wasalam, al-walid awsatu min abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga bagi kalian yang paling tengahnya. Yang paling tengahnya. Untuk itu kita harus hampiri orang tua kita. Kita harus meminta maaf bagaimanapun sikap orang tua kita. Kita harus mengambil tangannya, mencium tangan dan keningnya, agar dirinya merasa ridho dengan kelakuan kita yang penuh salah. Yang kedua, haruslah kita memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Dan yang ketiga adalah kepada jar kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua ketika kita beridul fitri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan ubun-ubun kita ke arah hidayahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk sabar di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat saat kita sakaratul maut, mengumpulkan kita ke dalam barisan Nabi kita alaihi salatu wassalam, menempatkan kita ke dalam jannahnya, menghapuskan nama-nama kita dari daftar nama penghuni neraka jahannam. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina min nari jahannam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat ويا غافر الذنوب الخاطئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وصداقاتنا وقراءتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.